Nah, sebentar Lombok, makin Niki sama Songel sudah berada di segmen kedua bersama dengan AKBP Hajah Mariam, dan perbincangan sama Songel dengan Bu Hajah ini menarik sekali terkait dengan kampung bebas narkoba. Bu Hajah, melanjutin tadi yang kita bicarakan, kriteria penilaian untuk kampung bebas narkoba itu seperti apa sih kira-kira, Bu? Jadi penilaian kita lihat dulu tipe kampung itu. Jadi tipe kampung itu ada dua tipe yang kita bisa lombakan. Satu tipe kampung yang betul-betul rawan baik oleh narkoba, miras, pengguna narkoba maupun miras dan obat-obatan lainnya. Kemudian yang tipe yang kedua memang kampung yang betul-betul zero, tidak ini. Jadi kalau NTB keputusan dari direktur kemarin bahwa kita pilih yang tipe 1 saja. Memang sih ada Polres yang memilih tipe 2 aja, mungkin lebih mudah untuk penanganannya, tapi direktur bilang udah pilih yang rawan. Yang sesuai dengan tipe 1. Jadi untuk kriteria bahwa penilaian nanti akan kita lihat di situ bahwa dalam kampung itu akan nanti ada memiliki rencana kerja, alokasi anggaran, kegiatan di kampung itu. Maksudnya rencananya apa sih yang akan dilakukan di situ dengan stakeholder yang ada, dengan baik instansi terkait maupun yang ada di kampung tersebut. Kemudian adanya struktur organisasi yang akan menangani nanti. Maksudnya jelas hierarkinya udah hierarkinya kemana nanti akan ini, apa yang akan dilakukan, kemudian seperti itu. Kemudian adanya kerjasama lintas sektoral itu keterkaitan dengan keterlibatan pemerintah, kemudian dengan stakeholder lainnya yang tadi sudah saya sebutkan. Maksud saya misalnya BNNP atau dinas sosial atau dinas kesehatan itu apa yang akan dilakukan. Maksudnya ada kolaborasi lah ya. Kolaborasi dalam hal penanganan kampung yang akan dilakukan kampung bebas dari narkoba. Kemudian di sana harus ada SOP, maksudnya operasi prosedur penanganan, misalnya terjadi penyalahgunaan di situ, dia jadi korban atau pengguna, bagaimana proses penanganannya, apakah nanti dilakukan rehabilitasi atau dilakukan penanganan yang lebih ini. Ketika terjadi kejahatan di situ, maksudnya dilakukan tindak pidana di sana, maka prosesnya seperti apa? Melakukan proses hukum. Nah, seperti itulah kegiatannya. Kemudian aktivitas lainnya baik melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi maupun pokoknya kegiatan-kegiatan itu sehingga nanti untuk bahaya narkoba yang akan masuk ini akan lama-lama akan tidak akan terjadi di wilayah itu. Kemudian sosialisasi, penyuluhan maupun rehabilitasi juga akan dilakukan program-program seperti itu. Oke, berarti ini menarik sekali berarti Bu ya. Banyak item-item atau indikator yang harus dipenuhi. Nah, di sini saya punya data nih Bu. Ini ada ada 10 desa atau kampung lah ya Bu ya yang sudah mendaftar nih perwakilan dari Polres Kota Mataram sampai Polres Kota Bima nih Bu. Ini kapan nanti mulai penilaiannya nih Bu? Tanggal berapa nih? Mulai diumumkan untuk membentuk itu dan mulai mendaftar itu mulai tanggal 1 Agustus. Jadi mulai kita menginformasikan tanggal 1 sampai 2, tanggal 3 itu mulai pendaftaran. Kita lihat jadwal anunya. Nah, jadi tanggal 3 sampai tanggal 6 itu mulai mendaftarkan bahwa ini loh, karena penilaiannya dia. Penilaian bahwa apa yang menjadi kampung itu menjadi targetnya dia. Karena mungkin di situ penilaiannya dia tidak hanya penilaian terhadap kerawanan daerah itu, tapi ada misalnya ungkap kasus yang tinggi, mungkin terus
penilaian masyarakat di situ bahwa udah meresahkan gitu, bukan hanya dari tingkat pengungkapan dan sebagainya, tapi memang benar-benar masyarakat maupun yang lainnya sudah menilai bahwa kampung itu rawan ya. Karena ini dari data yang saya pegang Bu, dari semuanya itu tingkat penggunaannya cukup tinggi juga ini yang didaftarkan ini. Berarti mereka ada pendampingan dari Polres masing-masing Bu ya? Ada. Pendampingan Kasat Narkoba di sana. yang Bertanggung jawab ya untuk itu. Nah, Bu, ini kan tadi berbicara tentang kampung bebas narkoba. Sekarang saya berbicara tentang korban nih, Bu. Korban. Biasanya pengguna itu kan korban, Bu ya. Siap. Korban. Tapi dalam artian dia menggunakan secara sadar, Bu. Bagaimana itu konsepnya nanti, Bu? Apakah dia diarahkan ke rehabilitasi atau seperti apa? Atau mungkin rehabilitasi itu biar dia berhenti menggunakan narkoba. Itu seperti apa, Bu? Ketika kita mendapatkan itu ya, misalnya informasi pengguna atau menangkap. Ketika menangkap, kan kalau kita menangkap itu berarti tertangkap tangan tuh ya. Iya, tertangkap tangan. Ketika kita melihat mereka menggunakan ada alat-alat, kemudian barang bukti, kita kategorikan sebagai pengguna. Pengguna. Itu bisa diproses hukum juga dengan pasal kalau di situ 127. 127. Jadi bisa. Kemudian arahnya nanti karena kita di sini sudah ada terbit Perpol nomor 8 tahun 2001 terkait dengan restoratif justice. Jadi proses itu nanti bisa kita alihkan, tidak mesti harus kita lakukan ke jalur yang lebih tinggi. Jadi kita proses di luar hukum. Jadi istilahnya restoratif justice dengan melakukan nanti akan putusnya rehabilitasi terhadap. Tapi harus ada jaminan Ibu dalam artian dia benar-benar mau berhenti menggunakan itu. Jelas sekali. Jangan sampai nanti bahasa rehabilitasi itu menjadi alibi. Iya. Jadi betul-betul kita nanti kan prosesnya nanti kan dari petugas-petugas yang akan melakukan rehabilitasi betul-betul akan membuat si korban ini, barang dia korban kan, korban ini betul-betul sembuh. Itu yang diharapkan. Jadi tidak akan mengguna lagi. Oke, dengan jaminan seperti itu Bu ya. Siap. Oke. Tapi kalau sudah bahasanya bukan residivis sih, berulang-ulang ya tidak ada jaminan lagi Bu ya. Oke, Bu, ini kita tadi berbicara tentang kamu bebas dari narkoba. Sejauh ini kalau di Tres Narkoba Polda NTB pernah melakukan mungkin konsolidasi dengan instansi-instansi terkait, karena kan ini melibatkan banyak pihak Bu. Barang tuh datang dari luar Bu. Pernah tidak maksudnya berkoordinasi dengan Bea Cukai, Kemenkumham? Karena kan peredaran di sini juga jalurnya banyak sekali Bu. Pernah melakukan seperti itu? Pernah. Jadi kita koordinasi dengan Bea Cukai sudah berapa kali kegiatan pengungkapan di bandara juga. Jadi atas informasi itu. Kemudian kalau di Kemenkumham LP biasanya kalau informasi itu ketika ada kasus yang mungkin jaringan bisa terungkap lewat situ. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan instansi terkait juga kita melakukan koordinasi untuk pengungkapan. Berarti tidak hanya berjalan sendiri Bu tidak ya? Hanya berjalan membutuhkan ya, stakeholder yang lain ya. Oke. Nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan bahas lagi Bu ya. Tetap di Amak Songel Spesial Speak Up.